Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Lose Lili. Selamat pagi Lose Weli, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Hari ini kami akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan, berikan sukacita dalam hati kami untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dan yang mengasihi kami berdoa. Amin. Loh, Lose Lili, ini kan bukan hari Minggu, tapi kok ada ibadah ya hari ini ya? Iya, karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah, luar biasa, hebat ya. Tuhan Yesus mati, bangkit, menang atas kuasa maut, dan naik ke surga. Dan Dia berjanji akan datang kembali. Nah, adik-adik, kita akan pujikan Kumenang-kumenang bersama dengan Yesus Tuhan. Kemudian disambung dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Lose undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan ditemani oleh Erin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Puji Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang bangkit menang atas kuasa maut dan naik ke surga. Dan Dia berjanji akan datang kembali loh, Se. Kapan ya itu, Se? Soon and very soon. Tidak lama lagi. Oke, Lose Lili dan adik-adik, kita akan naikkan pujian Soon and very soon. We are going to see the King.
Dan Lose akan ditemani oleh Fei. Soon and very soon. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Adik-adik, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama atau keluarga untuk bisa transfer atau scan QRIS. Dan adik-adik bisa menambahkan angka 1 di belakang nominal persembahan yang adik-adik berikan seperti contoh di bawah ini. Kita akan pujikan lagu Hari Lepas Hari dan Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita pujikan hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah ku setia. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas
setia. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami juga beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon Tuhan boleh memberkati persembahan kami dan ajar kepada setiap kami Tuhan, kami juga boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa ya yang harus kita lakukan? Tidur atau main games ya, main games. Bukan itu yang Tuhan perintahkan. Kita harus bersaksi bagi Tuhan. Oh, jadi selagi kita menanti kedatangannya, kita mesti bersaksi ya. Adik-adik, kita mesti bersaksi, menceritakan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, yang telah menyelamatkan kita semua dari kuasa dosa. Betul, Lause. Ya, kita akan siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Adik-adik, kita akan pujikan Get Up. Lagu ini akan dipimpin oleh Selin. Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Wah, Uno, tidak menyangka ya uang kita jadi banyak nih celengan kita. Iya, dikit-dikit jadi bukit. Dari uang 1000-an, 500-an, 2.000. Tuh, lihat aku masukin yang 100.000 tuh. Ih, jangan salah, aku juga yang 100.000 ada tuh
punya aku di dalamnya. Oh itu ada 50.000 tuh. Iya nanti. Kalian, udah waktunya ibadah kok kalian malah bukannya ibadah. Ayo cepat. Ya ampun. Iya hai, lupa hai. Sekarang kan ibadah. Ya ampun, Kak Tony. Lupa, ya ampun. Sekarang udah pujian apa firman Tuhannya? Ini udah firman Tuhan. Waduh, telat banget dong. Kalian malah ngapain di sini tadi? Ini kita lagi ngitung celengan, lagi lihat-lihat celengan kita. Iya, kita takjub. Kita kan mau beli handphone pakai uang ini. Ya, aku mau beli mainan. Ayo. Kita ya harus dengerin firman Tuhan. Pokoknya nanti kalian dengerin dulu firman Tuhannya, penting, dan kalian nanti tahu bagaimana harus menggunakan uang ini nih. Oke. Ya udah. Ayo. Kita dengar firman Tuhan. Duh, bisa telat sih. Iya, gara-gara duit ini. Shalom adik-adik semua. Senang sekali Kak Ivan bisa bersama dengan kalian merayakan hari sukacita ya. Hari yang spektakuler. Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia memberikan pesan yang penting untuk kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, bantulah kami supaya kami bisa buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu. Sehingga kami bisa mengerti, melakukannya, dan terus taat pada Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pasti tahu betapa Tuhan Yesus mengasihi rasul-rasulnya, murid-muridnya yang 12 orang itu. Ya, tetapi Tuhan juga sayang kepada kita. Kak Ivon lagi menceritakan pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum Dia mati menderita disalibkan. Di Yohanes pasal 13 ayat 1. Tuhan mengatakan demikian. Sehari sebelum hari raya Paskah, Yesus tahu bahwa sudah waktunya Ia meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Bapanya. Ia mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan Ia tetap mengasihi mereka sampai penghabisan. Itu dia janji Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus tahu kalau Dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Ya, Dia akan kembali kepada Bapa. Tetapi Tuhan mengasihi sekali murid-muridnya. Kenapa? Karena bagi Tuhan murid-murid itu adalah miliknya. Makanya Tuhan berjanji sampai kapanpun aku akan tetap mengasihimu. Makanya di Yohanes pasal 14 Tuhan memberikan janji akan datang Roh Kudus, Roh Penghibur. Ketika Tuhan tidak ada, tetap ada yang menemani kita umat manusia di muka bumi ini. Ya, nah setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya adik-adik. Kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabatnya. Ya, supaya orang tahu bahwa wow, betul Tuhan bangkit. Dia memang Allah yang hidup. Selain itu Tuhan juga ingin mempersiapkan murid-muridnya. Kenapa ya? Ya karena Tuhan mau pergi. Tuhan mau naik ke surga. Makanya Tuhan mempersiapkan hati murid-muridnya. Supaya mereka siap. Hati ketika ditinggalkan oleh Tuhan yang selama ini dekat banget sama Tuhan. Nah ketika itu murid-murid bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya? Kapan caranya? Apakah Engkau mau memulihkan kerajaan Israel? Ya, memulihkan kami. Kami tuh udah hancur hatinya ya. Banyak gundah gulana, banyak penderitaan. Bagaimana Tuhan cara memulihkan ini Israel? Tetapi jawab Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 8 begitu berbeda dari pandangan pikiran murid-murid. Ya, mungkin murid-murid berharap Tuhan menjawab, tenang, nanti aku akan bereskan. Ya tenang, nanti akan ada pasukan malaikat yang datang membereskan semuanya. Tapi ternyata jawaban Tuhan bukan itu. Jawaban Tuhan, pemulihan kerajaan, pemulihan umat Tuhan, hanya Bapa yang tahu kapan waktunya.
Dan Tuhan memberikan hal yang penting. Justru kamu yang akan dipakai Tuhan untuk memulihkan dunia ini, memulihkan kerajaan ini. Wah, makanya Tuhan memberikan kuasa. Kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Itu dia perintah Tuhan. Ya, kau akan menerima Roh Kudus dan kau akan menjadi saksiku. Kau akan menerima kuasaku. Jadi Tuhan memberitahu, kamu yang bisa memulihkan. Kau yang akan menjadi hamba-hambaku di dunia ini. Untuk menyebarkan kasih Tuhan. Untuk memberitakan kabar Injil kemanapun. Ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu akhirnya seluruh dunia harus tahu siapa Tuhan. Dan itu bukan tugas murid-murid Tuhan saja. Tapi juga murid kita ya, murid-murid Tuhan yang sekarang. Yang percaya kepada Tuhan, dia akan disebut murid Tuhan. Dan tetap berlaku, Tuhan akan mengasihi kita sampai penghabisan. Selama-lamanya Tuhan mengasihi kita. Tetapi kita harus ingat juga sebagai orang yang dikasihi, kita juga dapat kuasa dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, itu tugas yang berat loh. Tapi harus kita lakukan. Nah sekarang Kak Ivan ingin kasih tahu cara-cara untuk menjadi saksi Kristus. Ya, kita tidak perlu memaksa orang berteriak atau mengancam. Weh, percaya Yesus ya. Kalau enggak masuk neraka loh kamu. Wah, itu sangat tidak bijaksana. Tuhan tidak pernah loh melakukan penginjilan seperti itu. Tidak pernah Tuhan mengancam begitu. Yang kita bisa lakukan hal yang paling mudah apa? Perubahan sikap kita. Iya, karena kita itu surat terbuka. Ya, seperti surat kabar atau koran atau mungkin majalah ya yang bisa dibaca siapapun. Jadi kita itu adalah surat terbuka. Kita sebagai anak Tuhan, kita tuh dilihat orang. Loh, kok orang Kristen kayak gitu? Ya, katanya ke gereja. Kok nyolong? Kok mencuri? Bohong, nyontek lagi. Nah, itu tuh semua dilihat orang. Walaupun mungkin kita udah diam-diam ya melakukannya, pasti ketahuan. Ya, makanya hidup kita harus menjadi surat terbuka. Ya, hidupnya harus berubah. Dulu jelek, sekarang harus bagus dong. Sudah ada Kristus di dalam hati kita dan Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita. Terus kedua, kita bisa mengabarkan Injil secara langsung ya kepada orang yang belum percaya. Ya, ingat, nggak boleh pakai ancaman atau menakut-nakuti. Tidak boleh itu ya. Tunjukkan kau mengasihi dia. Waktu mungkin temanmu berbuat jahat kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Itu perintah Tuhan. Sampai orang kaget, loh siapa yang ada di dalam hatinya ya? Aku udah berbuat jahat sama dia, tapi kok dia baik sama aku? Wah, ternyata Tuhan di dalam hatinya. Jadi kita ketahuan, oh aku murid Tuhan. Itu dia. Jadi saksi Kristus secara langsung dengan sikap hidup kita. Ataupun langsung, misalnya nih, adekku atau kakakku atau opa atau oma, engkong. Tuhan sayang loh. Mau minum obat ya? Berdoa dulu sini, aku doakan ya. Terus doakan. Nah itu dia. Ya. Atau satu lagi, kalau kita memang susah memberitakan Injil, apalagi anak-anak kecil ya, mungkin belum bisa membaca. Bagaimana aku harus memberitakan Injil, baca aja belum bisa katanya ya. Nah, ada satu lagi yang bisa kita lakukan. Nah, ini kan Alkitab bahasa Indonesia ya. Dan ini adalah Alkitab bahasa Mandarin. Banyak juga yang lain-lain. Ya, Jerman, Inggris, Jepang, Korea, Nigeria, wah banyak sekali. Di Indonesia pun banyak, suku-suku Jawa.
Belum yang di Kalimantan, ada berapa banyak suku diterjemahkan. Belum lagi di Sulawesi, di Papua, di Sumatera, di Bali. Wah, itu banyak sekali. Nah, kita bisa membantu percetakan yang mencetak Alkitab atau badan misi yang menerjemahkan Alkitab itu dengan memberikan uang kepada mereka. Karena mereka waktu menerjemahkan itu memerlukan uang, memerlukan dana yang banyak sekali. Dan itu pekerjaan yang susah sekali. Ya? Oh, ada yang mau bertanya? Oh iya, hai sama Uno. Ya, mau tanya apa? Kak Ivon, hai mau nanya. Emang penterjemahan Alkitab perlu uang? Uang buat apa? Emangnya uangnya dipakai buat apa, Kak Ivon? Nah, kalau Uno mau tanya ini, Kak Ivon. Katanya tadi harus jadi surat terbuka. Harus berubah sikapnya. Yang jelek jadi baik. Kalau sikap kita gagal lagi, jelek terus bagaimana dong? Wah, pertanyaan bagus sekali dari Hai sama Uno ya. Kak Ivan jawab dulu yang pertanyaan Hai ya. Hai bertanya katanya, emang penerjemahan Alkitab perlu uang? Emang buat apa? Uangnya diapain? Wah, Kak Ivan punya teman, dia itu pergi ke Papua ya. Untuk menerjemahkan Alkitab. Sebelum dia menerjemahkan, dia harus tahu dong bahasa Papua, suku-suku Papua di pedalaman kayak apa. Sedangkan dia tidak bisa sama sekali, ya kan? Makanya dia pergi ke sana belajar bahasanya. Ya, supaya waktu kalau di dalam bahasa Indonesia dituliskan, maka bertanyalah mereka. Bahasa suku Papuanya apa ya? Nah, mereka harus tahu. Nah, mereka harus bisa berdialog sama orang-orang supaya pengenalan suku-suku katanya itu bisa tepat. Kalian tahu, untuk belajar bahasa itu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu. Bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, hidup mereka harus kita bantu. Mereka udah keluar tenaga, mereka udah meluangkan waktu yang sangat banyak, pikiran dan lain-lain untuk pergi ke Papua demi mengasihi mereka sehingga mereka punya Alkitab di dalam bahasa suku di Papua. Ataupun mungkin yang Sumatera, Kalimantan ya, mereka juga belajar bahasanya. Mereka harus hidup ya, mereka gak bisa sendirian. Dan kita bisa bantu mereka. Ya, jadi senang sekali kalau hai ya. Dan juga mungkin teman-teman lain bisa dari sekarang nabung untuk percetakan Alkitab atau untuk penerjemahan Alkitab. Ya, ada kok badan misinya. Jadi kalau kita nabung jangan langsung pikirnya mau beli mainan, mau beli handphone. Boleh sih, cuman mari kita belajar melakukan perintah Tuhan Yesus. Untuk menjadi saksi Kristus, salah satunya yaitu mendukung badan misi untuk mencetak Alkitab atau untuk menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa suku di Indonesia. Karena itu butuh biaya yang sangat besar sekali. Ya. Oke, sekarang Kak Ivan mau jawab pertanyaan Uno. Wah, ini juga pertanyaan bagus ya. Mungkin juga pertanyaan Kak Ivan dan juga kalian semua. Kalau kita gagal, bagaimana? Katanya tadi surat terbuka ya. Tapi kalau kita gagal lagi untuk berbuat yang baik, yang melakukan jahat lagi, nakal lagi, ya, dosa lagi, gimana? Wah, iya. Itu memang menjadi pergumulan manusia, kesusahan manusia seumur hidup. Tapi ingat, ya. Jangankan kita, murid-murid Tuhan Yesus aja nih yang bersama dengan Tuhan Yesus melakukan kesalahan kan. Ada yang menyangkal, ada yang berbohong, bohongin Tuhan dengan mencuri uang ya, menjual Tuhan. Sampai ada yang sombong, berantem, berebutan di depan Tuhan. Siapa yang paling hebat? Aku. Wah, egois. Ya kan, itu pun murid-murid Tuhan yang gagal. Kenapa? Memang kita manusia berdosa, lemah banget. Tapi ketika kita gagal, gak berhasil jadi surat terbuka, jangan putus asa. Bangkit lagi, perbaiki lagi.
Jadi jangan lakukan terus mentang-mentang Tuhan mengampuni. Tidak, Tuhan tahu. Tuhan kan hebat, dia tahu hati kita lagi bohongin Tuhan apa enggak ya. Jadi gak apa-apa Uno dan mungkin teman-teman lain ketika kita gagal, yang penting kita balik lagi, berbuat baik lagi, bertobat, minta ampun lagi sama Tuhan dan stop, berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Sampai kapanpun kita harus jadi garam dan terang dunia. Bukan berarti Kak Ivan dan kalian sempurna ya. Terus dibandingkan orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan, kita merasa sok suci karena ada Tuhan Yesus. Oh tidak ya, Tuhan yang menolong kita karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu kalau kita lagi susah untuk hidup benar, cepat-cepat datang sama Tuhan. Tuhan, aku digoda nih, aku lagi digoda nih untuk berbuat dosa. Tolong berikan kekuatan kepada aku supaya aku kuat tidak jatuh lagi dalam dosa. Kalau kita kuat, pasti berhasil bersama dengan Tuhan ya. Jadi mari kita berubah sikapnya lebih baik dan mari kita jadi saksi Kristus dimanapun. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat janji-Mu. Engkau akan datang lagi suatu saat ke dunia menjemput kami orang percaya. Kami menanti Tuhan kedatangan-Mu. Kami ingin hidup setia sampai kami mati. Sampai Tuhan datang lagi ke dunia menjemput. Jangan biarkan kami jatuh lagi dalam dosa. Dan ajar kami untuk menjadi saksi Kristus. Baik secara langsung mengabarkan Injil ataupun mungkin mendukung penterjemahan Alkitab. Percetakan Alkitab. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam semangat, beritakan Injil kemanapun engkau berada. Kandoni, Ya, kami punya rencana yang lain lagi. wah rencana apa nih? Ya, kami menggunakan uang tabungan kami tidak untuk beli handphone atau mainan. Hah? Iya, betul. Yakin? Bener? Betul. Lalu untuk apa uang sebanyak ini? Tadi kami sudah sepakat untuk memberikan uang ini kepada badan misi yang menerjemahkan Alkitab. Hah? Iya, kok kaget sih? Badan misi? Iya. Benar kalian? Kalian kata siapa itu? Ada sampai kalian tahu badan misi penerjemahan Alkitab? Kata Kak Ivan. Oh iya. Katanya iya. kita harus menjadi saksi Kristus. Betul ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia memerintahkan para murid-murid untuk tunggu di Yerusalem, ya. Lalu kemudian menunggu supaya Roh Kudus itu turun dan memberikan perintah supaya mereka menjadi saksi Tuhan. Ya itu pasti murid-murid kaget ya, melongo ya. Iya, mereka pasti kaget. Ya, ternyata Tuhan Yesus naik. Iya. Dan Tuhan katanya memberikan perintah untuk menjadi saksi Kristus. Betul, untuk menjadi saksi Kristus dan membutuhkan kuasa Roh Kudus. Ya salah satunya dengan cara itu tadi. Mendukung orang-orang yang membantu penerjemahan Alkitab. Ya, betul ya. Karena kan semua orang belum tentu punya Alkitab. Masih banyak ya Alkitab yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Iya. Dan satu lagi, kita harus jadi surat Kristus katanya. Betul Ya, banget. itu paling susah. Ya. Betul. Kita harus menjadi saksi Tuhan ya. Dan kita juga harus menjadi surat yang terbuka. Nah, Salah itu dia. satunya ya ini tadi nih ya. Menjadi saksi bukan hanya dengan memberitakan Injil, tapi menggunakan uang yang Tuhan percayakan. Ini kan berkat Tuhan ya. Tuhan memberkati orang tua kita, Tuhan memberkati kita ya. Dan kita menggunakannya juga untuk pekerjaan tangan Tuhan. Salah satunya ya penerjemahan Alkitab. Ya. Oke? Betul. Oke. Dan sekarang kita harus berubah. Betul. Iya betul, harus berubah. Ya, jadi benar nih. Kalian yakin nih menggunakan uang ini nih? Yakin. Masa buat jajan terus? Sip lah kalau begitu ya. Udah, semangat. Semangat. Mari adik-adik kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi.
bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa adik-adik, tetap setia beribadah kepada Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.